Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Rizky akan mengajarkan materi tentang klasifikasi. Apa yang Ananda ketahui tentang klasifikasi? Klasifikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi ini bertujuan untuk yang pertama, menyederhanakan objek kajian biologi. Yang kedua, mengetahui kekerabatan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Mempelajari klasifikasi erat kaitannya dengan ilmu biologi, yaitu taksonomi. Taksonomi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Taksonomi dicetuskan oleh seorang ahli biologi, yaitu Carolus Linnaeus, dengan sebuah teorinya, yaitu binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Nah, penulisan tata nama ganda ini nantinya terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Misalkan Pak Rizky ambil contoh yang sudah umum, yaitu nama Latin atau tata nama ganda binomial nomenklatur dari padi, yaitu Oryza sativa. Oryza menunjukkan kata genus, sativa menunjukkan spesies. Penulisan Oryza pada tata nama binomial nomenklatur ditulis huruf kapital, sedangkan penulisan sativa menggunakan huruf kecil. Penulisan Oryza sativa ditulis secara huruf miring atau italik. Pada klasifikasi makhluk hidup, nantinya kita kenal ada klasifikasi berdasarkan 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker. Yang pertama adalah Monera. Contoh dari Monera ini adalah bakteri. Kemudian yang kedua adalah Protista. Mungkin Ananda sekalian masih ingat Protista, contohnya adalah alga maupun nantinya Plasmodium yang menyebabkan malaria. Kemudian yang ketiga ada fungi, jamur. Ya mungkin Ananda sudah tahu, ya jamur crispy, yaitu adalah salah satu produk olahan dari jamur. Kemudian ada plantae yang nantinya kaitannya dengan tumbuhan. Kemudian yang kelima animalia yang kaitannya dengan hewan. Dan ada juga klasifikasi 6 kingdom yang dikemukakan oleh Carl Woese, di mana nantinya Monera dipisahkan menjadi 2. Yang pertama adalah Archaebacteria. Archaebacteria adalah bakteri-bakteri purba, bakteri-bakteri yang hidup di tempat-tempat ekstrim. Contohnya adalah metanogen, ada halofil yang nanti hidup pada kadar garam yang tinggi, kemudian ada sulfolobus yang hidup pada kadar belerang yang tinggi. Kemudian yang kedua ada Eubacteria. Contoh yang umum yang sudah kita kenal ada Escherichia coli. Kemudian yang kedua nantinya kita kenal juga ada yang namanya Lactobacillus yang nantinya bermanfaat juga untuk yogurt. Kemudian yang ketiga ada Protista, sama seperti tadi kita kenal ada alga. Kemudian kita kenal ada nantinya penyebab malaria, yaitu Plasmodium. Kita kenal ada amuba juga, seperti itu. Kemudian yang keempat kita kenal ada yang namanya fungi. Nah, fungi itu jamur ya, jangan lupa. Kemudian yang kelima ada plantae, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ya, di sekeliling Pak Rizky ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan ya, seperti itu. Kemudian yang keenam ya, yaitu adalah animalia, mengenai hewan. Nah, mengenai klasifikasi ini nantinya kita kenal adanya urutan dari yang namanya klasifikasi itu sendiri. Ya, pertama adalah kingdom, kemudian ada divisio pada tumbuhan atau filum pada hewan, kelas, ordo atau bangsa, famili, kemudian genus, dan yang terakhir adalah spesies.